محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasi Ahmad MPD, yang saya hormati segenap Dewan Guru, staf dan karyawan SD Pelita, dan yang saya hormati Ketua Komite kita terbaru yaitu Ibu Rizali Dwi Gita SE MSI, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa-siswi SD Pelita dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat nikmat serta anugerahnya kita dapat hadir di tempat ini, kita dapat bertemu di forum ini secara virtual dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tahap 2 SD Pelita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umat Islam yang sampai saat ini masih istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmah atau pertolongannya di kemudian hari nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama-sama. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari kepala sekolah, acara ketiga sambutan dari komite SD Pelita, dan sambutan keempat kemudian dilanjut dengan pemaparan tentang teknis pelaksanaan PTM terbatas tahap kedua oleh kepala sekolah, dan dilanjut tanya jawab, doa, dan penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Pelita yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Sodikin. Suara saya clear Pak? Jelas Bu? Jelas. Baik. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala Sekolah SD Pelita beserta Dewan Guru, yang kami hormati Ibu Rizali Dwi Gita selaku Ketua Komite baru untuk periode 2021 sampai 2024. Selamat Ibu atas terpilihnya Ibu menjadi rekan kita, partner kita untuk menjadi pengurus komite. Dan yang kami banggakan, para orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang siang hari ini bersedia menyempatkan waktunya untuk mensukseskan kegiatan kita, yaitu sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2. Dan juga yang Ibu Guru sayangi, Ibu Guru banggakan, mungkin di samping ayah bunda ada anak-anak kita kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semoga kalian bisa mendengarkan, mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena kalian yang akan melaksanakan kegiatan ini. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kita patut bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini menjelang sore hari kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim walau melalui virtual. Semoga kegiatan kita, waktu kita yang kita isi dengan ini, insya Allah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin, ibu, bapak, orang tua, serta Dewan Guru, hari ini memang kami sempatkan waktunya untuk mengadakan sosialisasi. Walaupun sebelumnya, waktu itu setelah kami diundang, kami telah melaksanakan sosialisasi juga. Namun hari ini adalah sosialisasi yang menjadi pelengkap dari sosialisasi yang pertama. Semoga dengan sosialisasi hari ini kami mendapat semangat dari orang tua, dukungan yang luar biasa dari orang tua, juga dari anak-anak. Memang anak-anak yang semangat, guru-guru semangat, orang tua semangat, tetapi tidak cukup dengan semangat. Semangat itu akan didukung oleh kerjasama dari semua warga sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa ada bantuan, support, dukungan dari semua pihak, PTMT ini mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Kami mohon kesediaan semua warga sekolah, baik guru, anak didik, orang tua, betul-betul mendukung kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Sehingga apa yang kita inginkan, PTMT ini berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Kemudian pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sangat memberi dukungan dalam persiapan PTMT ini. Waktu itu ada pengisian mengikuti diklat, yaitu mengisi satu modul mendampingi anak didik belajar blended learning. Alhamdulillah kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi orang tua, di mana untuk orang tua murid SD Pelita lulus dengan kriteria lulus penuntas. Maksudnya 40% dari orang tua yang mengizinkan telah mengikuti program modul ini. Sehingga SD Pelita khususnya untuk kriteria orang tua murid mendapat lulus penuntas. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada para guru dan tenaga kependidikan yang kemarin selama diklat berusaha keras maksimal untuk mengikuti program diklat ini dengan menyelesaikan 11 modul pembelajaran. Alhamdulillah untuk SD Pelita dalam kriteria pendidik dan tenaga kependidikan telah dinyatakan lulus dengan kriteria lulus penggerak. Artinya 100% pendidik dan tenaga kependidikan lulus menyelesaikan diklat PTMT tahap 2 ini. Terima kasih kepada Dewan Guru semua dan juga Tendik yang telah memberikan pengorbanan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menyemangatkan SD Pelita dalam mempersiapkan PTMT ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada anak-anak yang sudah bersemangat untuk mengikuti PTMT ini. Namun semangatnya kalian harus diikuti dengan prokes yang baik. Karena PTMT ini adalah melatih pembiasaan anak-anak seperti pembiasaan sekolah yang memakai masker, dari awal sampai pulang masker tidak dibuka. Ini adalah kebiasaan baru. Dulu sebelum ada ini, anak-anak sekolah tidak pakai masker. Tetapi sekarang anak-anak sekolah pakai masker.
Pembiasaan kedua, anak-anak harus sering-sering cuci tangan. Kalau dulu sebelum pandemi, anak-anak cuci tangannya hanya mau makan dan setelah makan. Tetapi sekarang anak-anak harus punya pembiasaan yang rutin untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini dianjurkan 1 jam sekali mereka cuci tangan. Kemudian pembiasaan apa lagi? Pembiasaan jaga jarak. Ya, anak-anak dulu tidak dibatasi jaga jarak. Nah, pada saat kebiasaan ini dengan kebiasaan yang baru, kita mulai membiasakan diri kita, anak-anak, dengan menjaga jarak. Kenapa Ibu Guru sampaikan ini untuk persiapan PTMT? Karena tadi saja pada saat kegiatan imunisasi, anak-anak belum terbiasa untuk menjaga jarak. Nah, oleh karena itu pembiasaan ini perlu ada kerjasama antara guru, anak-anak, dan juga orang tua. Jadi itu yang intinya dari sekolah yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua, khususnya Ibu Komite yang sudah menjadi mediator, fasilitator kepada orang tua sebagai call center orang tua dalam mempersiapkan diklat ini untuk mendukung, menunjang diizinkannya SD Pelita untuk membuka PTMT. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu SD Pelita untuk mendapatkan surat izin agar SD Pelita bisa membuka PTM ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini, kami kini SD Pelita sedang mempersiapkan sebaik-baiknya maupun sarana prasarananya dan SOP untuk prokesnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Pelita, Ibu Neneng Hernawati, yang telah menyampaikan kata sambutannya, yang mana telah disampaikan tentang proses dan tahapan-tahapan menuju PTMT tahap 2 SD Pelita, sehingga SD Pelita mendapatkan SK dari Distrik DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjut ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Komite, yang alhamdulillah pada tahun ini kita memiliki komite baru ketuanya, yaitu untuk periode 2021 sampai 2024 yang dijabat oleh Ibu Rizali Dwi Gita SE MSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasih Ahmad. Yang saya hormati para Dewan Guru serta ayah bunda orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah menyediakan waktunya mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para perwakilan kelas kemarin serta Bapak Ibu Guru yang mempercayakan saya sebagai Ketua Komite untuk periode 2001 sampai 2004. Insya Allah kami berusaha, para pengurus komite yang baru akan berusaha untuk menjaga amanah para orang tua demi kemajuan SD Pelita dan untuk anak-anak kita bersama. Untuk kesempatan ini juga saya menghimbau kepada para orang tua yang hadir siang ini untuk benar-benar memperhatikan sosialisasi yang nanti akan
disampaikan oleh sekolah mengenai segala aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak selama pertemuan tatap muka terbatas nanti yang akan dimulai insya Allah hari Jumat ya Bu Neneng ya. Iya Ibu. Tuh, anak-anak yang mungkin siang ini juga ikut hadir ada di sebelah orang tua juga benar-benar diikuti ya nak aturannya, karena jika kita melanggar prokes yang ditetapkan oleh dinas, maka akan ada sanksi yang akan diterima oleh sekolah kita. Tanpa berpanjang lagi, mengingat waktu yang udah makin siang dan banyak orang tua juga dari kantor kayaknya ya Bu. Saya kembalikan ke Pak Sodikin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komite yang telah menyampaikan kata sambutan dan himbauannya. Mudah-mudahan kita yang di lapangan, anak-anak semuanya, semua warga sekolah dapat melaksanakan himbauan yang disampaikan oleh Ibu Komite dan sekolah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan tentang teknis pelaksanaan PTMT tahap 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Sekolah Dasar Pelita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua saya bicara di depan hadirin semua. Namun yang kedua ini izinkan saya untuk memberikan informasi apa-apa yang perlu kami sampaikan kepada orang tua terkait dengan pembukaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas tahap kedua. Sebelum kami memberikan ini, perlu saya sampaikan bahwa kita memang telah mendapatkan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 24 September dan nomor 984 tahun 2021. Sekilas saya bercerita dulu, kenapa kita akan membuka tanggal 1 Oktober. Sebenarnya di dalam SK itu, kita tertulis dalam SK itu dibuka tanggal 29 September. Kita nerima SK 24 September itu malam hari saya mendapatkan SK-nya. Malam Sabtu saya mendapatkan SK-nya dan di SK itu dibaca hari Senin 27 September. Namun kami dapat informasi dari pihak terkait yaitu dari suku dinas JS2 bahwa pelaksanaan PTN terbatas tahap 2 yang mendapatkan SK 24 September itu akan ditunda sampai tanggal 30 September. Kenapa ditunda? Karena ada kegiatan ANBK SMA. Dan mendapatkan informasi itu berbahagia hati saya karena tidak terlalu waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga bisa dimulai tanggal 1 Oktober. Kami persiapkan segala sesuatunya dari hari Minggu sampai hari Kamis esok hari. Namun kami kemarin baru mendapatkan Zoom meeting kemarin hari Selasa itu pukul 13.00 sampai pukul 14.30 itu diminta untuk yang sekolah PTN terbatas tahap 2 untuk membuka tanggal hari ini. Hari Rabu 29 September. Sepertinya informasi itu seperti petir di siang hari. Kenapa kita sudah mendapatkan informasi 1 Oktober dibuka, ternyata kemarin kita mendapatkan informasi harus dibuka hari ini. Akhirnya kita diskusi dengan pihak terkait khususnya internal sekolah, maka kami memberikan laporan kepada pihak terkait, dinas terkait yaitu kecamatan dan Sudin bahwa kita menyampaikan kita tidak bersedia untuk membuka di hari ini. Kami mengundurkan waktunya untuk membuka sesuai jadwal yaitu tanggal 1 Oktober. Itu sekilas Bapak Ibu persiapan-persiapan kami untuk
membuka PTM terbatas tahap kedua. Baik Bapak Ibu, SK Kadis itu memang ditetapkan kita sebagai sekolah yang boleh membuka PTMT tahap kedua. Kita termasuk di dalam sekolah itu dari 809 sekolah. Kita nomor urut 468. Di situ dinyatakan SK itu bahwa kita lulus sebagai lulus penggerak. Dari situ kita berpijak dengan SK itu, kita langsung melanjutkan dengan tahap-tahap persiapannya. Salah satunya adalah ini, yaitu sosialisasi bagaimana pelaksanaan PTMT di sekolah kita. Kemudian kami juga melihat juknisnya. Juknis PTMT itu ada di dalam surat keputusan kepala dinas yang nomor 882 tahun 2021. Di mana juknis ini kita jadikan sebagai pedoman, acuan untuk kita membuat SOP prokesnya dalam PTMT nanti. Baik Bapak Ibu, anak-anakku juga, kita mulai saja sosialisasi ini. Yang pertama adalah halaman berikutnya Pak Ahmad. Yang pertama tadi, naik lagi ke atas Pak. Ya, hal yang kita persiapkan yang pertama adalah data peserta didik yang sudah diizinkan orang tua. Kita pertama sudah memberikan Google Form berikutnya, di mana Google Form ini adalah Google Form yang terakhir untuk mengetahui persentase orang tua yang mengizinkan PTMT. Alhamdulillah atas dukungan kerjasama orang tua, kita sudah mendapatkannya sebesar 86% dari orang tua yang mengizinkan untuk PTMT. Dan kami juga sudah menerima sebagian dari surat pernyataan orang tua yang bermaterai dan juga surat fakta integritas dari peserta didik untuk kebutuhan administrasi PTMT ini. Terima kasih kepada para orang tua. Dan yang belum bisa kami tunggu untuk menyerahkannya esok hari dengan shiftingnya jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10 untuk kelas rendah dan kelas tinggi jam 10 sampai 12. Kemudian data guru yang sudah divaksin, kami juga sudah punya data guru yang sudah divaksin, dan di sini menurut juknisnya memang kami ada guru yang sedang hamil dan guru yang hamil itu tidak diizinkan untuk mengikuti PTMT. Tetapi walaupun tidak diizinkan untuk PTMT sesuai juknisnya, beliau tetap mengajar anak-anak dari online, dari rumah. Kemudian data tendik yang sudah divaksin, alhamdulillah kita juga semuanya sudah divaksin, tendik kita. Kemudian jadwal PTM sudah kita buatkan nanti pada slide berikutnya. Kemudian dokumen terkait PTM ada dari SKB 4 Menteri, kemudian SK Kadisdik yang barusan saya sebutkan, serta SOP yang kita susun. Kemudian yang kita siapkan lagi adalah sarana prasarana, prokes dan KBM. Sarana prasarananya mungkin Bapak Ibu yang tadi pagi ini ikut ada imunisasi bisa melihat walaupun sudah hampir 90% sarana prasarana kita, insya Allah hari ini dan esok sudah 100% sarana prasarana yang dibutuhkan. Itu yang kita sudah persiapkan. Kemudian bagaimana KBM di kelas? Satu hari itu 2 level kelas. Kemudian 50% dari jumlah peserta didik. Kemudian dibagi berdasarkan 2 kelompok nanti. Kelas 1 misalnya, yang mengizinkan ada 20 orang. Nah, 20 orang itu dibagi 2 kelompok. Nomor absen atas kelompok A, nomor absen bawah kelompok B. Hari belajarnya hari apa aja? Hari Senin untuk kelas 1 dan 4, Rabu kelas 2 dan 5, Jumat kelas 3 dan 6 untuk grup A. Bergilir memutar pekan depan Senin kelas 1 dan 4, Rabu kelas 2 dan 5, Jumat kelas 3 dan 6 untuk grup B, dan seterusnya.
Gitu. Jadi ini yang kita ikuti dulu seperti ini. Mudah-mudahan walaupun anak-anak tidak sering ke kelas, ke sekolah hanya seminggu sekali atau bisa dibilang 2 minggu sekali anak yang sama itu, tapi ini menjadi pembiasaan buat anak-anak di masa kebiasaan baru. Lanjut Pak Ahmad. Kemudian petugas, kami sudah menyiapkan petugas semprot desinfektan, di mana ada tim Satgas COVID kita dan juga penjaga sekolah. Di sini pelaksanaan semprot desinfektan adalah sehari setelah sekolah digunakan PTM. Kalau misalnya kita mulai 1 Oktober ya Ibu, berarti kita akan mendesinfektan 6 ruangan kita itu di hari Kamis. Kemudian dipakai di hari Jumat, Sabtu kita desinfektan. Kita tutup, tidak digunakan kelas itu, Senin digunakan kelas 1 dan 4. Selasa kita desinfektan, Rabu digunakan kelas 2 dan 5, Kamis desinfektan, Jumat digunakan kelas 3 dan 6, Sabtu desinfektan. Minggu terkunci, steril. Kemudian di situ juga ada petugas pengarah lokasi cuci tangan dan cek suhu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melihat tadi kita sudah menyediakan sarana infrared kita, di mana di situ ada sedikit cairan untuk cuci tangan, dan di pintu barat kita sudah menyiapkan 3 wastafel. Di pintu timur kita sudah menyiapkan 2 wastafel dan 1 infrared atau cek suhu. Nanti di sini ada petugas guru piket yang kita tentukan. Kemudian ada petugas menjaga absen. Ini juga oleh guru piket. Absen apa? Absen di mana kita sudah punya data masing-masing kelas itu kita sudah punya jumlah anak yang diizinkan. Misal kelas 1A ada 20. Kita sudah punya nama 20 orang tadi. Setiap hari Senin ini grup A, dia datang anak itu kita tanya siapa namanya, oh iya sehat, checklist untuk PTM hari pertama dan begitu seterusnya sampai kelas 6. Itu yang dimaksud petugas menjaga absen. Kemudian ada juga petugas yang menjaga agar di kelas dan di lingkungan sekolah tidak terjadi kerumunan. Ini adalah petugas yang sangat luar biasa. Karena contoh di hari ini, di pagi ini, kegiatan imunisasi, petugas yang menjaga agar tidak kerumunan itu kewalahan. Karena memang nanti kami akan evaluasi untuk kegiatan imunisasi ini ya. Sisi lain kami ingin memberikan pelayanan kepada orang tua untuk imunisasi tidak di puskesmas. Karena banyak hal kendala atau keluhan orang tua untuk imunisasi di puskesmas. Nah, sisi lain ternyata terjadilah kerumunan. Mohon maaf tadi bila saya agak tegas menegur orang tua karena kami dalam pemantauan untuk persiapan pembukaan PTMT di hari Jumat. Saya ketar-ketir tadi dengan kondisi di sekolah kerumunannya luar biasa. Mudah-mudahan orang tua tadi betul mengikuti aturan kita, tidak mengambil foto atau gambar saat kegiatan imunisasi, dan tidak mengupload ke media sosial yang merugikan sekolah kita. Kita berkhawatir kalau diupload di media sosial, banyak orang yang tidak senang dengan kita, dilaporkan ke dinas, ya mungkin bisa jadi kita tidak diizinkan atau batal PTM. Saya tidak mau menginginkan itu. Oleh karena itu ini perlu kerjasama dari orang tua. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tadi agak menegurnya agak keras kepada orang tua karena memang kita untuk prokes, kerumunan itu yang kita hindari. Kemudian lokasi PTM. Lokasi yang kita gunakan adalah 6 ruang kelas. 3 ruang kelas di bawah dan 3 ruang kelas di atas. Juga 1 ruang pendukung yaitu ruang isolasi dan ruang UKS. Kalau ruang yang lantai bawah itu untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Di mana saja kelas ruangannya? Ruangan PTM A, kelas 2A, ruangan PTM
B kelas 3A dan ruangan PTMT C itu di kelas 3B. Jadi hari itu dipakai oleh yang kelas itu, esoknya hari Rabu juga pakai ruangan yang sama. Begitu pula lantai atas kita pakai untuk kelas tinggi, ruang PTMA ada di kelas 3C, ruang PTMB ada di kelas 4B, dan ruang PTMC ada di kelas 4C. Jadi kelas 4, 5, 6 pakai ruangan yang sama di hari yang berbeda. Kemudian ruang isolasi ada di samping security Pak Rasid, yaitu di ruang kelas 2B dan 1 ruang OKS. Lanjut Pak Ahmad, jadwal PTM, kami menyusun jadwal seperti ini. Jam 7 sampai 7.15 peserta didik atau kelas tinggi mulai berdatangan. Mohon diingat baik-baik. Kelas tinggi datangnya mulai pukul 7 sampai 7.15. Kelas rendah berdatangannya 7.15, 7.30. Untuk 2 poin ini kami mohon kerjasama yang luar biasa kepada orang tua. Lagi-lagi kita tujuannya menghindari kerumunan. Menumpuknya anak-anak masuk untuk 1 hari PTM. Sehingga kami buatkan jadwal seperti itu. Kemudian dilanjut 7.30 bel masuk semuanya dan dilanjutkan dengan kegiatan tadarus bersama di kelas sampai 7.45. 7.45 sampai 8.20 KBM jam pertama, 8.20 sampai 8.55 KBM jam kedua, 8.55 9.30 KBM jam 3. Selesai itu pulang. 9.30 bel pulang. Tetapi kita bagi 2 shift. 9.30 sampai 9.45 anak kelas rendah yang meninggalkan ruangan kelas. Artinya ruangan PTM yang ada di lantai bawah dipersilahkan untuk pulang. 9.30, 9.45. Orang tua harus standby 9.30, 9.45. Dilanjut dengan 9.45 sampai 10 peserta didik kelas tinggi meninggalkan ruangan kelas. Dan tentunya bila sudah dijemput oleh orang tua. Pesan kami, jam kepulangan ini mohon orang tua penjemput menjemput tepat waktu. Orang tua tidak berkerumun dan tidak menunggu di area batas antar jemput. Orang tua atau penjemput menunggunya di area batas antar jemput. Artinya orang tua atau penjemput tidak diperkenankan untuk menunggu berlama-lama di sekolah. Bapak, Ibu, atau pengantar atau penjemput tuh hanya mengantar di batas antar jemput, tinggal selesai. Ambil, anaknya dipanggil, pulang. Gitu. Jadi penjemputan harus tepat waktu. Kalau ada pemikiran orang tua, aduh cuma 2,5 jam, saya nunggu di sekolah aja. Tidak ada seperti itu. Mohon kerjasama, mohon komunikasi kita. Karena itu yang menjadi bahan pantauan, monitoring dari dinas terkait, apakah sekolah kita betul-betul mengikuti aturan yang ada yang ditentukan oleh dinas, baik anak muridnya, gurunya, ataupun orang tuanya. Sekali lagi, 3 pihak ini harus betul-betul kita bisa bekerja sama. Jangan sampai ada kejadian SD Pelita baru dibuka, karena melanggar prokes, akhirnya ditutup kembali. Kalau sudah begitu, sulit untuk mendapatkan kepercayaan dinas untuk kita membuka kembali. Oleh karena itu, kita mohon kerjasama yang baik antara guru, anak murid, dan orang tua untuk mensukseskan PTMT ini. Walaupun hanya 2 bulan dulu saja kita lakukan. PTMT ini hanya 2 bulan dulu. 2 bulan ke depan kita lakukan. Setelah itu kita dievaluasi.
misalnya hasilnya bagus, sukses, lancar, aman, dilanjutkan. Gitu. Kemudian penjemputan melalui pintu barat. Sementara kami baru bisa menentukan melalui pintu barat. Pintu timur kami akan mediasi kepada warga Karangpola karena sampai saat ini kami belum mendapatkan izin untuk membuka pintu Karangpola 7. Esok hari kami akan mengadakan mediasi kepada warga setempat. Kami mengundang warga setempat khususnya Karangpola 7. Kemudian kami mengundang RT RW dan kami mengundang Pak Lurah untuk mencari solusi yang terbaik. Karena ini adalah untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi khususnya SD Pelita. Baik, itu yang kami tekankan jam kepulangan. Kemudian ini ada jadwal kehadiran PTM. Bapak Ibu bisa melihat, kami sudah membuatkan jadwal ini untuk 2 bulan. Oktober sampai November sesuai dengan arahan dinas untuk PTMT ini 2 bulan mendatang. Kelas 1 dengan kelas 4 jadwalnya sama, kelas 2 dengan kelas 5 jadwalnya sama, kelas 3 dan kelas 6 jadwalnya sama. Kelas 1 Senin 4 Oktober. Kemudian 11 Oktober, 18 Oktober, 25 Oktober, 1 November, dan 22 November, 29 November. Tentu Bapak Ibu bertanya, 1 November ke 22 November kok tidak ada PTM? Iya, tidak ada. Karena Senin berikutnya adalah 8 November sampai 18 November itu ada kegiatan yang sangat penting di SD, yaitu ANBK. ANBK SD dijadwalkan tanggal itu, di mana untuk siswa kelas 5 dan sudah terpilih, terdaftar di dalam Kemendikbud itu untuk mengikuti ANBK. Dan itu secara offline. Artinya anak-anak ANBK datang ke sekolah. Sehingga PTM-nya diliburkan, diganti dengan BDR. Kelas 2, tanggal 6, 13 Oktober, 20 Oktober, 27 Oktober, 3 November, dan 24 November. Hanya 6 kali dalam 2 bulan, tetapi anak itu sebetulnya hanya 3 kali ke sekolah. Karena grup A dengan grup B bergantian. Kelas 3, 1 Oktober, esok, lusa. Kelas 3 dan kelas 6 lusa kita buka, kita mulai. Kemudian 8 Oktober, 15 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober, 5 November, 19 November, dan terakhir 26 November. Itu jadwal yang sudah kita buatkan. Insya Allah ini mudah-mudahan tidak ada kendala, karena ini adalah suatu rencana sesuai dengan arahan dinas 2 bulan ke depan. Kelas 4 sama dengan kelas 1, kelas 5 sama dengan kelas 2, kelas 6 sama dengan kelas 3. Itu jadwalnya. Kemudian kita lanjut kepada proses KBM. Bagaimana proses KBM selama PTMT? Guru hadir ke sekolah sebelum pukul 7. Menyiapkan pembelajaran blended. Separuh kelas belajar PTM di kelas, dan yang lainnya belajar di rumah by Zoom meeting. Karena yang hadir misalnya Jumat ini yang kita mulai 1 Oktober, contoh kelas 3 ABC yang termasuk grup A. Jumat grup A, kelas 3A, 3B, 3C, dia akan hadir ke PTM. Grup B-nya bagaimana? Grup B-nya mengikuti pembelajaran yang sama dari gurunya, tetapi melalui online. Maka disebutlah di sini pembelajaran blended. Sekolah menyiapkan sarana prasarana untuk KBM. Insya Allah kami sudah menyiapkan. Dengan ada fasilitas mic-nya, alat-alatnya untuk bisa memberikan pelayanan yang sama
kepada anak yang di tatap muka maupun anak-anak yang ada di rumah. Guru menyiapkan link Zoom-nya, nanti diinformasikan biasanya di WA Group. Kemudian guru menyapa peserta didik di kelas dan juga yang ada di rumah. Kemudian guru memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran selama waktu yang ditentukan. Dan bagaimana materinya? Materi PTMT adalah materi yang esensial. Ya, nanti disampaikan oleh guru kelasnya. Lanjut Pak Ahmad. Kegiatan PJJ. Kegiatan PJJ dilaksanakan saat tidak PTM. Contoh, hari Senin kelas 1 PTM. PJJ-nya berarti kelas 1 PJJ-nya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kelas 4 hari Senin PTM-nya berarti PJJ-nya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kelas 2 PTM-nya hari Rabu. Berarti PJJ-nya dia Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Dan begitu seterusnya untuk kelas sampai kelas 6. Kemudian kegiatan PJJ tetap dilaksanakan seperti biasa sebelum-sebelumnya, yaitu mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11. Kalau anak-anak sebelum PTM sudah familiar, sudah on time di depan laptopnya pukul 7.30, ini juga harus dipertahankan kebiasaan disiplin ini untuk ke depannya. Kemudian waktu pembelajaran tetap 35 menit dalam 1 jam pembelajaran. Oke, ini adalah penjelasan tentang kegiatan PJJ. Terima kasih, itu yang sudah kami sampaikan secara umum. Kemudian kami akan menyampaikan tentang bukan Pak, yang persiapan. Yang persiapan, oke. Persiapan PTMT, kurang kurang lengkap. PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. SOP yang kita tentukan adalah seperti ini. SOP protokol kesehatan PTMT di sekolah kita. Yang pertama adalah prokes sebelum berangkat, prokes selama perjalanan, prokes kedatangan, prokes selama KBM, dan prokes selesai KBM. 5 poin ini harus kita patuhi. Mau tidak mau dipatuhi. Tidak ada yang dilanggar. Karena kita ingin kesuksesan PTMT kita. Bagaimana SOP prokes sebelum berangkat? Ulang lagi Pak. Ya. Tentu anak-anak dibekali dengan sarapan, konsumsi gizi seimbang. Memastikan diri anak-anak kondisi sehat, tidak memiliki gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual muntah, diare, atau anosmia, hilangnya kemampuan indera penciuman, atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa. Kalau itu tidak ada pada anak-anak, berarti anak-anak sehat. Kemudian menggunakan masker kesehatan yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu dan atau face shield. Nanti ada di videonya, kita sudah tampilkan. Kemudian wajib, kalau wajib, tidak ada di tawar-menawar. Wajib membawa perlengkapan pribadi. Melihat apa aja, jus ama. Nggak ada pinjam-meminjam. Alat belajar ATK sudah disiapkan. Pensilnya, pulpennya, penghapusnya, rautannya. Makan dan minum yang ringan. Masker cadangan. Hand sanitizer. Tisu basah. Dan alat lain sehingga di dalam kelas tidak perlu pinjam-meminjam. Ini yang perlu didukung oleh orang tua sebelum berangkat. Bagaimana prokes selama perjalanan? Oke, lanjut Pak Ahmad.
Oh ini perlengkapan yang dibawa peserta didik. Yang tadi di halaman berikutnya sudah saya sampaikan. Kami sampaikan lagi biar jelas ya untuk orang tua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Praktek selama perjalanan tolong disampaikan ke anak-anak. Menggunakan masker, tidak dibuka-buka maskernya. Tetap menjaga jarak 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu bila bersin dan batuk. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Kami ambil dari Juknis dari Dinas Pendidikan. Ini yang perlu anak-anak patuhi dengan sebaik-baiknya. Setelah berangkat perjalanan, prokesnya kedatangan di sekolah bagaimana? Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Pintu barat, motor atau pengantar hanya sampai di pintu gerbang. Pengantarannya tepat waktu. Pengantar atau orang tua tidak berlama-lama di sekolah, langsung meninggalkan sekolah. Mohon maaf bila ada orang tua yang, aduh tanggung cuma 2 jam aku nunggu sekolah. Tidak ada. Mohon maaf kalau kami tegas untuk mengusir Bapak Ibu. Kemudian setelah memasuki gerbang melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Kami telah menyiapkan pintu barat dengan 4 wastafel. Jadi kalau ada nanti berbarengan, bisa dari wastafel kiri, kanan, samping. Kemudian kami ada pengukuran suhu yang sudah tadi anak-anak sudah merasakannya ya. Kalau suhunya di bawah 37,3 silakan mengikuti pembelajaran di ruang PTM. Kalau suhunya di atas 37,3 kami masukkan ke ruang isolasi yaitu di ruang kelas 2B. Setelah itu tindakannya apa kami? Kami hubungi orang tua untuk dibawa pulang. Kalau suhunya 37,3. Kemudian di situ setelah suhunya sudah aman, menyebutkan nama kepada petugas piket ya. Nah, ini untuk anak-anak, nanti untuk anak-anak. Kalau anak-anak sudah tahu suhunya, langsung ke meja piket, nama saya ini, saya suhunya gini. Dipersilakan oleh petugas untuk memasuki ruangan, menuju ruang kelas yang telah ditentukan. Bagaimana untuk tamu? Untuk tamu juga kita berlakukan mengikuti prokes yang ketat di sekolah kita. Ini yang perlu anak-anak perhatikan baik-baik ya. Karena ini yang melakukan adalah anak-anak. Ini juga protokol kesehatan selama KBM. KBM-nya tadi tadarus. Di ruang kelas pukul sekian sampai pukul 7.45. Menggunakan masker. Dan menerapkan jaga jarak. Ini anak-anak harus betul-betul membiasakan diri, berlatih, menggunakan masker tanpa dibuka. Nah, jangan sampai lagi belajar PTM, maskernya di bawah dagu atau dibuka, jepret deh oleh yang mengawasi kita, dilaporkan. Nah, itu salah satu tindakan melanggar aturan selama PTMT. Nah, ini anak-anak nih. Jadi anak-anak yang perlu disiplinnya tinggi, membiasakan diri untuk menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak. Anak-anak aku kan kangen dengan teman-temanku. Bisa. Kangen anak-anak bisa terlihat. Walaupun jaraknya yang memisahkan tadi 1 meter itu. Di Zoom juga bisa kelihatan anak-anak temannya ya. Kemudian menggunakan alat belajar atau ATK dan alat makan minum pribadi. Tolong diberi nama ya nak. Alat-alat tulis kamu. Jadi nggak ada yang pinjem-pinjeman. Ya, dipersiapkan baik-baik. Tentu kalau anak-anak sudah semangat mau sekolah dengan luar biasa, tentu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, jadi dilarang meminjam peralatan. Ya, kemudian kita juga memberikan pengumuman
di seluruh area sekolah kita secara berulang. Seperti tadi, kami mohon untuk para orang tua dan anak-anak untuk tetap menjaga prokes. Nah, seperti itu contohnya. Jadi jangan kaget. Kira-kira, oh 1 jam berikutnya ada pengumuman apa? Itu memang sudah menjadi SOP kita. Kemudian kita juga melakukan pengamatan visual kesehatan kepada warga sekolah kita. Entah itu gurunya, tendiknya, anak-anaknya, ya. Kalau yang memiliki gejala gangguan kesehatan, ya kita harus mengikuti prokes yang ada. Kita bisa menghubungi, misalnya saat belajar, anak-anak itu ada yang sakit atau apa, kita bisa menghubungi puskesmas yang terdekat, yaitu Puskesmas Jati Padang. Kemudian dilanjut dengan prokes selesai KBM. Bagaimana prokesnya? Anak-anak keluar ruangan kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Nah, ini kalau anak-anak baris biasanya pengen deket-deketan, tetapi sekarang kita membiasakan pada kebiasaan baru ini dengan jarak yang telah ditentukan. Kemudian apalagi? Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan sekolah. Ya. Jadi sebelum anak-anak meninggalkan sekolah, anak-anak juga cuci tangan juga. Kemudian penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan jarak antri. Nah, kalau kami menghendaki anak-anak seperti itu, insya Allah orang tua juga bisa memahami, menaati prokes yang kita tentukan. Oke, kemudian ini perjalanan pulang dari sekolah. Anak-anak pulang juga tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Ini maksudnya kalau jaga jarak itu kalau ada yang memakai moda transportasi publik. Misalnya kita ada yang Jaklingko, itu kan biasanya juga ada jaga jaraknya. Anak-anak tetap menggunakan masker, tidak boleh dibuka. Bagaimana Bu, masker saya kalau di sekolahnya basah? Itulah manfaat kalau anak-anak membawa masker cadangan. Khususnya kelas 1, kelas 2. Kadang-kadang kelas 1, kelas 2, nih kebiasaan maskernya dibasah-basahi sama air ludahnya, mulutnya. Nah, kalau sudah basah, pakailah masker cadangan. Karena itu kan disuruh bawa masker cadangan, ya. Kemudian apalagi sama perjalanan? Seperti tadi, prokes perjalanan pulang hampir sama dengan prokes perjalanan ke sekolah. Jadi jangan sembarangan menyentuh permukaan benda-benda, menyentuh hidung, mata, dan mulut. Khawatir tangan anak-anak belum bersih. Jadi jangan sering-sering menyentuh hidung, mata, mulut. Ini adalah kebiasaan yang harus anak-anak lakukan di masa ini, ya. Kemudian apalagi? Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Oke, sampai di rumah. Lanjut, Pak. Bukan itu. Yang atasnya, Pak. Oke. Setelah sampai di rumah, apa yang harus anak-anak lakukan dan dibantu dengan orang tua? Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Kemudian mandi. Langsung mandi, mengganti pakaian sebelum kita berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan PHBS, ya. Hidup bersih dan sehat. Jadi selalu cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian baju-bajunya langsung ditaruh di tempat cucian kotor, dicuci. Itu salah satu prokesnya. Jika warga SD sekolah kita mengalami itu, seperti yang tadi penyakitnya, kok ini dari ada kalimat ini, Pak Ahmad? 13. Kemudian lanjut Pak Ahmad dengan surat pernyataan. Isi surat pernyataan orang tua. Nah, yang sudah disampaikan oleh sekolah dan orang tua sudah memberikan surat pernyataan, ini adalah poin-poinnya. Bersedia menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kan sudah pertama adalah mengizinkan. Orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTMT. Kedua, bersedia mengikuti seluruh ketentuan maupun protokol kesehatan yang ditetapkan oleh sekolah
dalam rangka menciptakan PTM terbatas yang aman bagi seluruh warga sekolah. Kedua, berkomitmen melakukan peran dan tanggung jawabnya selaku orang tua atau wali dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan PTM yang aman bagi seluruh warga sekolah. Bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan PTM yang aman bagi warga sekolah. Kemudian bersedia menjemput secepatnya apabila peserta didik tersebut sakit di sekolah. Kemudian mengantar atau menjemput tidak turun dari kendaraan dan segera kembali ke rumah atau tidak berada lama di sekitar sekolah. Tidak menuntut atau menyalahkan sekolah apabila peserta didik tersebut sakit terpapar COVID-19 atau lainnya. Dan tidak keberatan menerima sanksi jika tidak mengikuti standar prokes yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ini adalah isi surat pernyataan orang tua yang bermaterai 10.000. Setelah itu juga ada fakta integritas peserta didik, orang tua dan anak-anak perlu membaca itu yang sudah kita kirimkan ke orang tua masing-masing. Selama PTM ada pendisiplinan buat peserta didik, yaitu seragam sesuai dengan seragam sekolah, Senin putih merah, hari Rabu pramuka, Jumat pakaian muslim. Kemudian rambut peserta didik laki-laki yang sudah rapi. Waktu kehadiran mulai pukul 7. Kemudian penegakan tata tertib perilaku dan KBM di kelas sesuai yang tadi disampaikan. Itu semoga Allah memudahkan dan memberkahi SDS Pelita dan semoga pelaksanaan PTM di sekolah kita berjalan lancar dan aman. Semua ini akan terwujud adanya kerjasama, koordinasi antara pihak sekolah, anak-anak, dan juga pihak orang tua. Kalau semua itu diperlukan, saling mendukung untuk mewujudkan PTM yang lancar, sukses, dan aman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neneng Hernawati yang telah menyampaikan pemaparannya tentang teknis pelaksanaan PTMT tahap 2. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan jelas dan gamblang. Namun apabila ada hal-hal atau unek-unek yang ingin disampaikan di sesi ini, kita akan buka tanya jawab. Ya, tolong. Sebelum tanya jawab, Pak Didin, sebelum tanya jawab kita putar dulu panduan PTM. Ya. Oke, video ya Bu ya, video. Ya, video. Oke, baik. Ya. Mari kita saksikan video tentang pelaksanaan PTMT SD Pelita. Silakan Pak Ahmad. Suaranya nggak ada, Pak Ahmad. Ya, suara Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Yang ibu guru banggakan, guru saya di kita kelas 1 semoga kalian selalu sehat dan sehat. Anak-anakku, tugasnya telah diketahui, belajar tentang sejarah sampai komitmen. Bapak Ibu guru telah bertemu dengan kalian, belajar dengan kalian, dan tentunya kalian juga menangkan diri belajar.
Jelas dari masa pandemi, kalian itu sudah berusaha kerja keras dan belajar dengan penuh tanggung jawab dan didukung support oleh kalian juga. SD Pelita telah mendapatkan 9 keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Jakarta untuk menunjukkan kita membuka jajaran tatap muka sekolah. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan jajaran tatap muka dengan menjadi protokol kesehatan yang telah diatur oleh anak-anakku siap-siaplah untuk mengikuti kegiatan kesehatan. Insya Allah kalian bisa mengikuti dengan semangat dan karena belajar dengan baik. Belajar di masa pandemi, kita berani belajar bersama, kita bantu. Selamat datang di kita, selamat datang pada jalan tatap muka terbatas masa kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku sekalian, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku sayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Nyatanya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku sekalian, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku sayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.
sayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf tak berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guruku tersayang. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ahmad yang sudah menayangkan video tentang teknis pelaksanaan PTMT tahap kedua SD Blitar. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan tayangan video tadi Bapak Ibu sekalian sudah ada gambaran yang jelas tentang rencana pelaksanaan kegiatan PTMT tahap 2 yang akan diadakan di SD Blitar. Selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan ditanya kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepada Ibu Neneng Hernawati, dan juga nanti akan dibantu oleh Pak Wakasek, Pak Zarkasi Ahmad untuk memberikan penjelasannya. Oke, untuk sesi pertama kita buka 3 penanya ya, Ibu. Silakan sebutkan nama kemudian kelas, ya. Dari orang tua siapa dan kelas berapa. Silakan untuk penanya pertama. Itu Amira Sabira tuh Pak, raise hand. Amira Rashid. Sabira, kelas 2. Amira, terus Rashid. Empat C, ortu dari Yakzan ya. Oke. Sudah 3 Pak. 3 Pak. Oke, dari orang tua Amira silakan. Silakan di spotlight Pak Ahmad untuk Amira. Oh, Amira malah mati videonya. Oke, lanjut ke halo Ibu. Oh, mungkin kepencet. Kita lanjut ke penanya kedua ya. Halo. Ya, halo Ibu. Ya. Assalamualaikum. Mama Amira. Orang tua Yakizan. Oh, Yakzan. Berarti penanya ketiga ya. Iya. Oke, Yakzan kelas 4C. Silakan Ibu, ada yang perlu dipertanyakan. Iya, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan sekarang ini hari ini Yazan kebetulan lagi isoman.
Oke. Terus karena kebetulan kan Yakzan waktu ngisi PTM itu bersedia anaknya untuk PTM. Jadi yang saya mau tanyakan adalah kebetulan selesai isoman itu tanggal 8 Oktober. Kira-kira Yazan itu sudah dipersilahkan untuk masuk sekolah, apakah dijadwalin pulang atau bagaimana, Ibu? Baik. Oke. Gitu. Lanjut, Terima Pak. kasih. Oke. Oke. Lanjut ke penanya kedua. Halo, Dari Assalamualaikum. Rashid. Iya, silakan Rashid. Kelas 6C. Ya, baik Pak. Izin tidak pakai video ya. Jadi Ya, nggak apa-apa. anak saya itu di kelas 6 dan di kelas 3. Jadi sama-sama hari Jumat ya. Dan Ya. sama-sama absen akhir. Jadi sepertinya memang bareng, Bu. Nah, Ya. itu apakah dibolehkan saat mengantar dan menjemput itu sekalian gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Yang berikutnya, Bu. Pak. Oke, ke Amira tidak ada. Mesha, kita tambah satu lagi ya, Mesha. Mesha kelas 5A. Ya, makasih Pak Sudikin, Meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari saya mewakili dari orang tua anak saya. Kebetulan kami kan bekerja semuanya, baik mamanya atau saya juga. Nah, kebetulan kalau pas di hari Rabu itu tidak bisa mengantar, apakah bisa diwakilkan atau ikut PJJ saja saat tidak bisa mengantarkan. Gitu aja Pak Sudikin Breneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Tiga kasih. dulu ya, Ada 3 penanya. Kita jawab satu persatu, Bu Neneng ya. Dari yang pertama dari orang tua Yakzan kelas 4C. Silakan Bu Neneng. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan orang tua Yakzan, berarti sedang terpapar, kemudian isoman terakhir 8 Oktober. Kalau saya menganjurkan untuk tidak ikut PTM dulu untuk di tahap kedua, sambil menunggu evaluasi atau monitoring 2 bulan berikutnya. Kenapa saya mengambil kebijakan ini? Ini untuk kepentingan keselamatan teman-teman yang PTM gitu. Jadi mohon kepada orang tua Yakzan untuk mengikuti selama PTM ini untuk ikut dengan PJJ saja dahulu. Itu karena pertimbangan kami adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah, baik guru maupun anak didik. Mohon permakluman dari orang tua Yakzan. Kemudian pertanyaan Rashid, kelas 6C, boleh diantar atau dijemput sekalian? Kalau begitu, boleh saja, asal Ibu ambil waktu yang terakhir. Sehingga kelas 3 dan kelas 6 bisa ditahan dulu di dalam kelas. Karena masuk terakhir adalah jam 7.30 untuk kelas rendah, kelas 3. Jadi Ibu yang kelas 6 bisa masuk pada saat yang terakhir masa waktunya 7.15 dan dijemputnya pun masa terakhir aja, waktu terakhir. Ini kebijakan kita. Sehingga adik kakak ini dalam waktu yang bersamaan kita tahan dulu di dalam kelas. Jadi pada saat jam limit terakhir jam 10 atau mungkin 10:05 anak ini menunggu di sekolah sehingga ibu menjemputnya di terakhir waktunya. Kemudian Mesha tidak bisa mengantarkan, ini saya kembalikan kepada orang tua. Kalau memang tidak bisa mengantarkan dan tidak bisa ada orang lain yang Bapak Ibu anggap aman untuk mengantarkan, dan bisa dikomunikasikan dengan anaknya, kalau anaknya mengerti dan bersedia ikut dengan cara PJJ, monggo Bapak. Sekali lagi dikembalikan, silakan Bapak Mesha berkomunikasi dengan Meshanya, karena kelas 5 itu kan setiap hari Rabu gitu.
Jadi memang kalau hari Rabu Bapak Ibu tidak bisa mengantarkan, kembalikan, musyawarahkan dengan Mesya dalam keluarga. Apakah solusinya ada pihak lain atau wali yang mengantarkan Mesya dengan mengikuti prokes yang diberikan oleh kita, atau solusinya adalah Mesya mengikuti PJJ di hari PTM itu. Kami kembalikan kepada musyawarah keluarga antara Bapak dengan anak. Itu saja Pak Dikin, semua pertanyaannya. Silakan Pak Dikin. Mungkin dari Pak Zarkasi Ahmad, ada yang perlu ditambahkan untuk 3 penanya tersebut? Untuk yang Rashid, mohon maaf saya tambahkan ya Pak Dikin, untuk Rashid mohon dikomunikasikan dengan guru kelasnya. Kelas 3 apa dan kelas 6 apa, sehingga ada komunikasi kesepakatan antara orang tua dengan walas. Jadi anak itu menyadari, oh saya dijemputnya terakhir karena tadi ada permintaan orang tua. Gitu. Jadi walasnya juga tahu kelas 3 apa dan kelas 6 apa. Itu saya tambahannya Pak Dikin untuk Rashid. Oke, terima kasih Ibu Neneng. Pak Zarkasi, ada yang perlu ditambahkan? Cukup katanya, nggak bisa itu di-mute ya. Baik, kita buka lagi ke penanya berikutnya. Di situ ada Zafran, kemudian Ibu Saritri Arisanti ya. Ini. Terus ada lagi Pak Ahmad. Oke, kita coba ke Zafran dulu. Silakan, M. Zafran. Mungkin Pak Ahmad sedang spotlight atau mencari akunnya Zafran kali Pak. Untuk di-unmute kan. 272 partisipan. Oke, nanti nyusul Zafran Bu ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ibu Saritri Arisanti. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, dari kelas 4C ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak menyalakan video Bu karena sedang double rapat. Ada 2 Bu yang mau saya tanyakan. Pertama, untuk setiap tadi kan dibagi setiap harinya akan dibagi dalam 2 setiap kelas akan dibagi dalam 2 batch gitu ya Bu ya, yang absen bawah dan absen atas. Nah kalau boleh tahu itu setiap batchnya itu kalau di total itu berapa anak Bu? Dan apakah sekolah sudah melakukan simulasi? Apakah dengan jeda 15 menit itu antara kelas atas dan kelas bawah, apakah sudah cukup seperti itu Bu? Kemudian yang kedua, tadi kan karena Deren kan di kelas 4 ya Bu, jadi tadi kan jadwal masuk, jadwal kedatangan jam 7 sampai jam 7.15. Kemudian baru mulai di kelas itu jam 7.30. Nah untuk 15 menit itu berarti anak-anak ditahan semua di kelas ya Bu ya? Iya. Karena ada jeda 15 menit. Kemudian Bu, terkait teknis penjemputan, kalau untuk pengantaran kan orang tua hanya drop off gitu ya Bu. Nah untuk penjemputan ini mungkin tadi saya terlewat atau ini teknisnya bagaimana? Apakah orang tua yang harus konfirmasi ke security atau seperti apa Bu? Terutama kalau di pintu barat kan space-nya agak sempit ya Bu ya. Jadi itu nanti seperti apa? Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Hanya ini aja Pak. Ya. Pak, hanya Bu Sari berarti. Ya, untuk sementara hanya 1 penanya. Oke, silakan bisa langsung dijawab Bu Neneng. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Bu Sari. Untuk yang masing-masing kelas memang dibagi 2 grup. Kami mengikuti aturan dinas bahwa dalam satu kelas itu maksimal 16 orang dalam satu pembelajaran PTMT-nya. Kemudian setelah kami melihat hasil pengisian Google Form dari para orang tua, itu rata-rata paling banyak itu sejumlahnya 24 Bu.
nanti akan disampaikan oleh walasnya masing-masing. Kalau 24 berarti dibagi 2 menjadi 12. Satu grup 12, grup A 12, grup B 12. Ada malah yang hanya 19 orang. Jumlahnya misalnya muridnya 29. Kemudian adanya di situ 19. 19 kami bagi 2 grup. Berarti grup A bisa 10, grup B bisa 9. Sehingga kapasitas ruangan kami lebih dari cukup. Karena maksimalnya adalah 16 orang. Kalau dipukul rata, semuanya satu rombel, satu hari itu adalah 15 misalnya. Walaupun misalnya ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12. Kita pukul rata 15. Satu hari itu menjadi 90 orang siswa untuk yang hadir di sekolah. Kecuali kelas 1. Kalau kelas 1 hanya 2 rombel. Kalau 2 rombel, kelas 1 itu enggak sampai 30 jumlah siswanya. Kelas 1 itu kelas 1A adalah 24, kelas 1B 23. Dan 24 ini tidak semuanya mengizinkan, Ibu. 24 ini ada yang mengizinkan hanya misalnya 21. Kita tetap bagi 2 grup. Grup 11 dan grup 10. Artinya satu grup A misalnya 11 orang, grup B 10 orang. Nah, ini artinya menggambarkan bahwa dalam satu hari kalau kita pukul rata, kita maksimalkan adalah satu hari level bawah itu 45, level atas itu 45. Nah, kita mudah-mudahan kita bisa bermediasi dengan orang warga setempat sehingga pintu timur bisa diizinkan untuk dibuka. Nah, kalau itu bisa diizinkan dibuka, kita punya 2 pintu masuk. Nanti kami informasikan setelah kami ada mediasi dengan warga setempat. Maka oleh karena itu kadang-kadang mohon maaf kalau ada informasi dari sekolah untuk esok hari dapatnya kita sampaikannya di malam hari. Itu memang kondisinya seperti itu. Bukan kita lambat-lambatkan, tetapi tidak. Karena memang situasi informasi yang kami dapat adalah saat itu. Intinya segala sesuatu informasi tentang PTMT ini, kapanpun kita dapatkan informasi baru, segera kami sampaikan kepada orang tua. Memang melalui WAG. Nah, ini kadang-kadang kendala. Orang tua ada yang segera membaca WA grup kelasnya, ada orang tua yang tidak segera membuka WA grup. Ya, itulah menjadi kendala kami. Jadi mohon kalau dalam hal-hal informasi dari sekolah, memang tidak ada cara lain, kita hanya menggunakan WA grup. Informasi yang terbaru, informasi yang tercepat, kita sampaikan di WA grup. Jadi sekali lagi ini support orang tua. Bukan berarti sedikit-sedikit WA, sedikit-sedikit WA, tidak. Tetapi ya itulah, karena alat itu yang paling praktis kita gunakan sampai informasi sekolah kepada orang tua. Kemudian insya Allah cukup dengan sirkulasi kalau 45 satu hari dari kelas rendah, 45 dari kelas tinggi. Kemudian mulai masuknya kan jam 7.30. Bagaimana dengan kelas tinggi yang sudah hadir jam 7.15? Kami buat aturan bahwa anak yang tinggi itu sudah masuk di 7.15 sambil menunggu 7.30, dia memang di dalam kelas. Tidak diperkenankan kalau sudah boleh masuk ke kelas, tidak diperkenankan untuk keluar kelas. Di situ Bapak Ibu guru akan memberikan misalnya literasi, membaca apa sebelum kegiatan tadarus. Insya Allah guru-guru kami siap dengan itu. Kadang-kadang juga bercerita, kadang-kadang menasehati, kadang-kadang apapun yang disampaikan oleh guru. Kemudian penjemputan gimana tekniknya? Penjemputan juga sama seperti pengantaran. Kita mudah-mudahan orang tua tepat waktu. Kami akan nanti seperti Ibu tadi sampaikan. Ibu sudah datang, hubungi dengan kami. Nanti kami akan panggil. Gitu. Ada speakernya. Bapak anak ini sudah dijemput oleh mamahnya, oleh ayahnya, oleh bundanya. Turun dia kalau dia ada di ruang atas. Gitu. Jadi ada koordinasi antara orang tua dengan security. Itu Ibu
Ibu Sari, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neneng. Azan, break. Ya, kita break sejenak untuk mendengarkan azan. Amin. Baik, kita lanjut. Mungkin satu penanya lagi, tapi via chat aja. Ini ada pertanyaan, Bu Neneng. Mohon maaf bertanya di sini, Pak. Next-nya, apakah akan ada progres penambahan jadwal ke sekolah, misalkan seminggu menjadi 2 kali? Bagaimana, Bu Neneng? Silakan. Next-nya, apakah akan ada progres penambahan Ya, jadwal? artinya kalau sekarang baru seminggu sekali atau itu, apakah nanti ke depannya bisa 2 kali pertemuan gitu? Oke, baik. Menurut informasi yang saya dapat, memang kita akan terbatas ini dilaksanakan 2 bulan ke depan dulu. Setelah itu dievaluasi. Informasinya, kalau 2 bulan ini untuk pembiasaan kita sudah berjalan dengan baik, mungkin akan nanti bertambah lagi, Ibu. Misalnya seminggu 2 kali. Jadi kita akan dilihat di monitoring, dievaluasi PTMT kita. Memang sekarang sekarang sudah masuk tahap keempat, Bu. Sekarang tahap keempat untuk PTMT. Jadi memang progresnya dari dinas itu mulai berlatih, mulai dikelas sampai tahap keempat. Sekarang sudah tahap keempat. Kalau dulu baru-baru ada PTMT, sekolah yang membuka PTMT itu merasa terasing. Karena dia sendirian. Sekecamatan baru 1 sekolah.
Tetapi nanti akan berubah image-nya. Sekolah yang tidak PTMT mungkin akan diasingkan atau akan terasing bila sekolah kita tidak PTMT. Itu sepertinya seperti itu mengarahnya. Jadi kita mudah-mudahan dengan pertama adalah awal dengan 2 bulan ke depan anak-anak seminggu sekali, mungkin nanti setelah 2 bulan dinilai anak-anak pembiasaan pada kebiasaan baru ini bagus, anak pelita dengan menjaga prokes yang baik, kegiatannya tetap berjalan, PTMT-nya sukses, lancar, aman, itu nanti akan diberikan evaluasi dan diberikan penilaian. Itu Ibu. Terus apa lagi Pak? Mohon maaf. Ya, cukup Bu, satu saja. Sudah dijawab. Oke. Bolehkah dijemput pakai ojek online, Bu? Silakan. Boleh saja, tetapi ojek online-nya harus mematuhi aturan prokes sekolah kita. Tidak boleh menunggu. Jadi kalau Ibu percaya, sekali lagi, Ibu percaya dengan ojek online dan merasa aman dari penjemputan, pengantar, sampai rumah, saya kembalikan ke Ibu. Asal anak itu menjaga prokes dengan baik. Karena di dalam Juknis juga ada diperbolehkan untuk memakai moda transportasi publik. Misalnya sekarang kita ada Jaklingko, itu Jaklingko juga. Tapi yang penting kita prokes gitu. Dan Ibu merasa itu aman. Kemudian dengan akan ya, kalau ada case positif itu ada tracing Ibu. Tracingnya dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas. Itu memang seperti itu aturannya. Dan itu adalah salah satu asesmen kita yang dinilai oleh dinas. Bila ada case positif, kita akan melakukan tracing itu. Tentu kerjasama dengan puskesmas. Oleh karena itu kita berdoa, insya Allah kalau semuanya jaga prokes baik di rumah, di jalan maupun di sekolah, gurunya jaga prokes, siswanya jaga prokes, orang tuanya jaga prokes, insya Allah kita akan diberi kemudahan. Tapi kita kembalikan kalau memang itu sudah tetap kita sudah menjaga prokes, guru, siswa, orang tua, di rumah, di sekolah, di jalan, udah prokes. Tetapi memang ada terjadi gitu, itu kita terima sebagai takdir kita dari Allah. Itu saja. Oke, ada lagi Pak Dikit? Belum muncul Bu ini. Oke, mungkin cukup kali ya Bu, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang resen ada. Masih ada yang resen. Oh, Bu Yuni. Bu Yuni. Oh, Bu Yuni ya, silakan. Mama Bu Seli, Bu Sali juga. Oke, nanti Bu dua Sali, lagi Pak. Penutup Pak ya. Dikit 2 lagi berarti. Mungkin karena sudah kita satu dulu Bu Yuni, kemudian nanti Bu Komite atau Bu Rizali menambahkan secara umum baik ke sekolah maupun ke orang tua. Begitu Bu Neneng ya. Oke, kita buka untuk Bu Yuni dulu. Iya, silakan. Andika kelas 6. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Neneng, Pak Sodikin, Mbak Sali. Sebelumnya saya mohon izin tidak nyalakan video ya Ibu, Bapak. Iya, silakan Ibu. Ini saya ingin bertanya, kebetulan anak saya Andika itu kelas 6 dan dengan absen pertama, dan saya juga mengizinkan anak saya untuk ikut PTM. Dan sesuai absennya berarti dijadwalkan hari pertama itu besok Jumat. Iya. Nah, seandainya nanti setelah anak saya kembali dari sekolah, ini mungkin sifatnya lebih subjektif ya Ibu ya. Dan berdasarkan anak saya cerita, kemudian saya tangkap, dan menurut saya setelah anak saya melakukan PTM di hari pertama, ini lebih kembali kepada pribadi ya. Kok menurut saya sepertinya tidak aman kalau untuk anak saya melanjutkan lagi PTM berikutnya untuk di 2 minggu lagi ke depannya. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Apakah tetap anak saya harus lanjut atau bisa saya izin untuk tidak melanjutkan lagi melakukan PTM dan dilanjutkan dengan PJJ? Oke. Terus itu aja Bu, cukup.
Iya, baik. Terima Lanjut. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi Pak Dikin? Oke, Pak Bu. silakan Bu Neneng jawab saja, mungkin Bu Neneng. Oke, baik. Nanti setelah ini kita tutup, kemudian akan sampaikan masukan-masukannya dari komite secara umum. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni. Kalau memang itu kasus ya Ibu, kalau itu kasus, saya minta buat surat pernyataan kembali bahwa Ibu tidak mengizinkan kembali selama 2 bulan berikutnya. Jadi awalnya Ibu sudah ada surat pernyataan, kemudian Ibu buat surat pernyataan kembali dengan alasan apa, gitu aja. Jadi kami ada bukti, wah, gitu. Itu aja Pak Dikin jawabannya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, karena sesi kedua ini sudah selesai bertanya jawab, saya minta untuk itu ada pertanyaan Pak. Itu ada pertanyaan itu. Ada. Nggak ada pertanyaan dari Ganes yang di chat itu. Dari Ganes. Ya, kalau memang begitu kasusnya Ibu Ganes, Ibu segera membuat surat pernyataan yang bermaterai 10.000 dan fakta integritas peserta didik. Kemudian Ibu infokan ke walasnya, karena ini kelas 3. Karena kelas 3 lusa sudah mulai, sehingga mohon diinfokan ke walasnya, biar walasnya membentuk grupnya yang jelas. Kalau kemarin jumlahnya 20, kemudian kami sekarang hari terakhir ini Bu, jadi hari ini adalah terakhir untuk menyampaikan surat pernyataan. Jadi kami mohon untuk kelas 3, esok itu adalah limit terakhir untuk menyerahkan surat pernyataan. Dari surat pernyataan itu kami akan dokumentasikan kelas 3A ada berapa surat pernyataannya. Surat pernyataan itulah yang akan kami buat menjadi grup dari surat pernyataan itu. Jadi tidak ada kelas 3 udah mulai tetapi tidak ada surat pernyataan, saya tidak mau. Artinya kelas 3A dan kelas 6 kelas 3 dan kelas 6 dimulai lusa, Kamis kita sudah punya surat pernyataan sebelum kita buka. Itu mohon diperhatikan orang tua. Esok kami akan mendata khususnya kelas 3A BC, 6A BC. Esok kami akan mendata di pagi hari karena Kamis kami ada briefing dengan guru untuk persiapan hari Jumat, dan siangnya kami juga ada mediasi dengan warga dan lurah. Jadi kami hanya punya waktu pagi jam 10 kami sudah punya data fix dari masing-masing kelas dengan ada bukti surat pernyataan itu. Itu saja Pak Dikin. Terima kasih. Baik, silakan dari Ketua Komite kita untuk memberikan masukan atau pandangannya baik untuk sekolah maupun ke orang tua lainnya. Silakan Bu Seli. Terima kasih Pak Dikin. Ada sedikit yang saya tanyakan mengenai pelaksanaan PTM ini Bu Neneng. Tadi kalau melihat simulasinya kan anak hadir sampai di area kedatangan, kemudian ukur suhu, cuci tangan. Mungkin untuk kelas atas itu anaknya sudah mudah untuk menangkap, diberi arahan seperti apa. Tapi untuk kelas bawah, terutama kelas 1 yang baru bergabung, apakah nanti akan ada guru yang standby di area kedatangan untuk mendampingi anak-anak ini sampai mereka ke kelas? Itu satu. Terus kedua, mengingat sangat dibutuhkannya kerjasama dari guru, orang tua, dan anak-anak, serta komitmen dari kita semua dalam mengikuti peraturan SOP yang sudah ditetapkan. Apakah ada sanksi bagi siswa atau orang tua yang tidak mengikuti SOP yang sudah dibuat ini? Sama untuk informasi penyerahan surat pernyataan dan integritas terhadap pelaksanaan PTM ini mungkin sebaiknya diperjelas lagi, dikumpulkan kemana, time limitnya kapan. Jadi dari sekolah juga nggak terlambat untuk membentuk grup rombongan belajarnya dengan pasti. Itu aja dari saya, Bu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Neneng. Iya.
Makasih Bu Sali. Pertanyaan pertama itu memang ada, karena tadi saya sampaikan di PowerPoint bahwa ada petugas piket yang mengatur, yang menjaga suhu dan cuci tangan. Jadi nanti kami bagi tugas untuk hari Senin, Rabu, Jumat, itu siapa yang menjaga absensi, siapa yang menjaga suhu, siapa yang menjaga cuci tangan. Khususnya memang anak kelas 1, 2 yang perlu didampingi, perlu diingatkan untuk mencuci tangan. Jangankan kelas 1 Bu, kadang-kadang kelas 4 juga yang sudah tinggi-tinggi itu cuci tangannya asal aja gitu. Tapi kan inilah, walaupun nanti kelas 1 atau kelas 2 atau kelas tinggi, kami tetap mendampingi, ada petugas piketnya yang bertugas mendampingi cuci tangan. Kemudian adakah sanksi? Ada Ibu. Dalam surat pernyataan adalah di poin terakhir bersedia mendapatkan sanksi. Sanksinya seperti apa? Kita akan melihat kasus yang undisipliner dari orang tua tadi. Apakah dia kasusnya membuka masker ataukah kasusnya berkerumunan? Nah, itu akan semakin tinggi ya semakin besar sanksinya. Mungkin bisa tidak mengikuti PTM kembali misalnya seperti itu. Itu sebagai gambaran saja gitu. Oleh karena itu perlu awalnya mungkin orang tua ini atau anak yang tidak disiplin, kami akan bicarakan, kami akan komunikasikan dengan anak itu. Bila berlanjut terus-menerus melanggarnya, kami akan berikan sanksi tegas, gitu aja. Kemudian untuk surat pernyataan kami sudah terima di hari ini bagi yang imunisasi. Kelas 1 kepada walasnya, 2, 5, 6 juga seperti itu. Nah yang belum, besok kami tunggu untuk ke walasnya masing-masing. Kami tunggu untuk sampai esok hari, sampai Kamis. Sudah ditentukan di grup, dibagi shiftingnya. Kalau memang belum, komunikasikan ke walasnya. Misalnya di kelas 1A baru ada 18 surat pernyataannya dari jumlah 21 misalnya. Berarti 3 yang belum ada menyerahkan pernyataan itu. Nah, 3 ini tolong dikomunikasikan ke walasnya. Ibu, maaf saya sudah buat surat pernyataan tetapi saya menyampaikannya terlambat. Nah, itu ada komunikasi. Yang penting ada komunikasi. Sehingga guru walas sudah membentuk grup itu, nama anak itu gitu. Itu Bu Sali. Ya, intinya adalah tolong komunikasikan orang tua kepada walasnya masing-masing. Itu. Terima kasih Pak Dikin. Oke, terima kasih Bu Neneng, terima kasih Bu Sali. Baik, selesai sudah pertemuan kita pada siang menjelang sore. Ada satu lagi pertanyaannya Pak Dikin tuh di chat. Ya, apakah kita akan ini terus Bu? Terakhir ini ya. Untuk materinya adalah materi esensial yang dimana itu kita baru tentukan misalnya itu bahasa, matematika, PPKN. Untuk pelajaran olahraga, pelajaran SBDP, PLBJ itu dengan cara BDR. Untuk perubahan jadwal pembelajaran nanti kami akan sampaikan. Tetapi untuk PTMT terbatas ini sementara materi esensial yang kita berikan. Itu saja Pak Dikin, terima kasih karena waktunya sudah asar, sudah 3:30 durasi ya. Terima kasih Baik Bapak Ibu sekalian, selesai sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang bertanya namun belum mendapatkan jawabannya, nanti bisa lewat ke wali kelas masing-masing. Maaf Pak Dikin, ada yang lupa Pak Dikin? Lupa satu. Mohon doa restunya dari orang tua. Bismillah kita membuka PTMT sekolah kita. Mudah-mudahan dengan Bismillah ini, kemudian dengan doa restu orang tua dan kerjasamanya, insya Allah PTMT kita berjalan dengan lancar dan aman. Itu saja Pak Dikin. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak Dikin. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di virtual Zoom kali ini. Mudah-mudahan tadi yang dimaksud itu kepala sekolah, pelaksanaan PTMT kita dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan.
Dan saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya. Terima kasih ibu-ibu semua. Izin ya Pak Ahmad atau di ending aja dari Pak? Iya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.